Baik, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali di sesi perkuliahan mata kuliah Financial Technology dan Data Analytics ya. Di sesi sebelumnya kita sudah melewati ujian tengah semester ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Belum saya tarik semua datanya. Kemudian untuk sesi hari ini harusnya kita mulai dari eh, sesi Introduction to Data Analytics ya. Tapi ada satu bagian materi yang perlu saya ulang terlebih dahulu, yaitu mengenai beberapa kasus fintech di Indonesia. Baru nanti kita masuk ke dalam pengenalan data analytics ya. Kemudian di perjalanannya ada sedikit perubahan yang tadinya kita mau menggunakan Python ya, tapi setelah beberapa pertimbangan kita akan coba menggunakan Stata saja karena fungsinya dia akan lebih banyak dan bisa kita pakai atau mahasiswa bisa menggunakannya untuk tugas akhir juga. Jadi nanti di dalam proses data analytics kita akan coba moving menggunakan satu tools yang memang kita gunakan juga atau mahasiswa akan gunakan dalam proses penyusunan tugas akhir. Oke, kita mulai dari materi pertama dulu ya mengenai studi kasus perusahaan-perusahaan financial teknologi yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya kita sudah sempat membahas mengenai konsep dan evaluasi fintech, kemudian beberapa model bisnis yang ada di dalam industri fintech itu sendiri. Sempat juga kita ulas sedikit mengenai blockchain dan cryptocurrency itu seperti apa, kemudian melahirkanlah sebuah aplikasi yang berbentuk digital banking maupun open banking dan dia dikembangkan kembali menjadi insurance teknologi, wealth teknologi sampai regulatory teknologi ya. Yang kita tutup terakhir sebelum UTS itu adalah kita bicara mengenai risiko, etika maupun peluang-peluang terjadinya cyber security. Nah, dari situ, dari semua aspek yang sudah kita pelajari, menurut kalian, manakah sektor atau manakah bagian yang kira-kira bisa mencerminkan sustainability atau keberlanjutan dari industri fintech itu sendiri? Dari seluruh materi yang sudah kita pelajari, apakah dari peer-to-peer lending, ya, pinjol, atau mungkin payment atau apa menurut kalian atau insurance atau investment ya. Jadi menurut kalian yang kira-kira bisa sustain, bisa berkelanjutan dalam jangka panjang ya let's say 10-20 tahun ke depan itu yang mana gitu. Kalau menurut saya sih Pak, pembayaran digital sih Pak. Digital payment. Oke, Iya, kenapa Stella? karena kan kebutuhan harian orang-orang biasa dipakai terus kan kayak untuk transaksi Mm-mm. QRIS, e-wallet kayak gitu kan. Ya, oke. Karena satu Terus, faktor kebutuhannya tinggi, ya. ya Faktor betul. kebutuhan tinggi. Ada lagi yang kira-kira selain digital, sorry, bukan, selain digital payment, bukan digital wallet, selain digital payment, apalagi dua sektor apa yang kira-kira berkelanjutan? Saya setuju, digital payment akan sustain. Yang cukup rame apa sekarang? AI Pak. AI, oke. Eh, Kalau dari beberapa survei yang saya lihat itu yang cukup berkembang cukup tinggi itu ada dua ya. Satu dari sisi peer-to-peer lending atau pinjaman online, tapi memang ada mekanisme negatifnya ya, ada efek negatif yang muncul dari sana. Tapi di sisi lain ada juga yaitu investment teknologi. Ya. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan beberapa aplikasi-aplikasi yang terkait dengan dunia finansial untuk investasi, bahkan sudah menyentuh generasi-generasi muda sekarang. Itu juga kurang lebih akan berkelanjutan ya, mengingat kondisi perekonomian kita yang sedang tidak stabil gitu. Oke, kita akan masuk ke dalam materi kita sekarang mengenai studi kasus beberapa fintech yang familiar juga mungkin dengan kalian. Di sini kita berusaha akan melihat tiga komponen ini aja. Bagaimana mengintegrasikan konsep dari fintech yang sudah ada, yang sudah kita pelajari, analisa studi kasusnya, dan identifikasi model bisnis serta risikonya. Yang ini namanya Super App, Goto. Ya, pasti sudah familiar, pasti sudah kenal. Goto sendiri adalah gabungan dari dua perusahaan besar ya, dari PT Karya Anak Bangsa, yaitu Gojek dan
Tokopedia ya. Kenapa dikatakan super app? Karena dia ekosistemnya menggabungkan banyak sekali aplikasi atau layanan, mulai dari transportasi yang dipelopori oleh Gojek, e-commerce yang dipelopori oleh Tokopedia, kemudian pembayaran digital yang dipelopori oleh GoPay, sampai sekarang muncul layanan keuangan, misalkan PayLater, ya kan, GoMart dan sebagainya. Jadi ekosistem ini yang coba dikembangkan, diperluas eh, fungsinya, kemudian manfaatnya supaya bisa dirasakan langsung ya oleh para pengguna atau masyarakat di sini, sehingga nanti kita bisa merasakan dampak yang signifikan. Ya, sederhananya ada misalkan kita pakai pembayaran menggunakan GoPay, kemudian mau naik transportasi pakai Gojek, GoRide gitu ya, GoCar, ngirim barang bisa pakai GoSend, yang tadinya harus nunggu pos berhari-hari, sekarang setengah jam aja udah nyampe gitu ya. Nggak mau belanja pakai GoMart, beli obat bisa pakai GoMed gitu, macam-macam. Nah, sampai bahkan kita bisa bikin aplikasi keuangan namanya Go Business. Itu juga ada. Download aplikasi games juga ada GoPlay. Macam-macam ya, dia bisa dipakai di sana. Ini adalah salah satu ekosistem super app yang sudah ada di Indonesia. Dan kasus ini lumayan kerasa sekali kita bisa rasakan. Nah, apa dampak dari penggabungan beberapa eh, ekosistem yang ada di dalam satu layanan ini menyebabkan yang namanya network effect. Ya, jadi jaringannya makin luas, makin besar, sehingga mereka tergantung kepada satu penyedia sumber daya ini. Dan di sisi lain ada juga yang namanya efek cross-selling. Ya. Jadi tadinya misalkan kita punya UMKM nggak harus jual sendiri, kita bisa ikutin order di GoFood. Ya. Jadi secara nggak langsung kita bisa bantu jual dari GoFoodnya, kemudian dapat poin dan dapat insentif juga untuk drivernya yang ngambilin, yang nyediain, dan juga mereka bisa bagi hasil dari sisi penjualan di situ. Dan juga ada yang misalkan Go Business, itu namanya data driven business. Semua proses laporan keuangan kalian, pencatatan keuangan bisa langsung disuplai di sana dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang naratif yang bisa dipahami oleh banyak orang. Nah, semua integrasi ini dikatakan bisa membuat fintech itu menjadi lebih kuat. Nah, pertanyaannya mengapa seperti itu ya? Karena semua kebutuhan dasar kita, semua layanan dasar yang dimiliki oleh atau yang dibutuhkan oleh manusia itu tersedia hanya dari satu aplikasi. Itu yang dikatakan seperti super app ya. Jadi aplikasi yang super ya. Sama kalau kita bilang super mall, ya super mall berarti mallnya lebih besar daripada mall-mall yang lain dan lebih eh, general ya, lebih banyak yang disediakan, lebih divergent. Nah, sama seperti ini super app, jadi dia kita butuh apa aja, silahkan cek aja kalau nggak percaya, buka Gojek kalian, kemudian lihat menunya, di situ cukup banyak kalau kita bisa temukan. Bahkan mau nabung lewat itu juga bisa. Ya. Itu analisa kasus pertama yang kita bisa temui dan dekat dengan kehidupan kita. Yang kedua adalah eh, digital bank. Ya, saya ambil satu bank yang cukup eh, pesat perkembangannya yaitu Bank Jago. Kenapa dia dipilih ya? Kenapa Bank Jago dipilih? Selain karena perkembangan pesat, dia juga punya kolaborasi dengan Goto. Jadi ini satu rangkaian studi kasus ya. Goto dia menggunakan lembaga finansial yang sudah terrekognisi oleh OJK dan Bank Indonesia yaitu Bank Jago. Nah, model bisnisnya dia menggunakan yang namanya API integrations ya. Jadi dia tidak harus datang. Nah, bank digital ya, artinya dia tidak harus konsumen nggak harus datang, nggak harus menyediakan banyak berkas, cukup upload dan sebagainya. Dia menggunakan sistem aplikasi. Bahkan kalau kalian jadi register di Goto atau Gojek dan juga Tokopedia, dia otomatis membuatkan satu rekening baru milik kalian di Bank Jago. Dan itu betul-betul terintegrasi sistemnya. Nah, dan di sini ini yang membuat bank digital itu tidak akan bisa berdiri sendiri kalau dia tidak nempel dengan yang namanya aplikasi. Karena sesuai dengan kebutuhannya, ya kontennya dia adalah digital bank. Jadi memang semua dibentuk dalam
skala digital gitu. Itu model bisnis yang terjadi. Yang kedua, yang tadi sempat saya bilang, Mbak, yang akan sustain itu adalah investment teknologi. Ya. Investment teknologi atau investasi digital ada dua pemain utama besar yang saat ini cukup ada nama atau cukup familiar di kalangan retailer, ya, atau kalangan masyarakat biasa, yaitu Bibit dan Ajaib. Pasti dari kalian ada yang pakai, ya pasti. Karena apa? Ini mudah sekali kok. Kalian tinggal koneksiin mereka, itu juga terkoneksi dengan beberapa bank yang ada di Indonesia. Keunggulannya apa sih? Kenapa harus pakai Bibit dan Ajaib ya? Ini bukan promosi, tapi memang secara fakta dia banyak dipakai oleh masyarakat. Karena satu sebetulnya user friendly, betul-betul gampang dipakai, tanpa petunjuk pun kalian pasti bisa pakainya. Dan dia sifatnya memberikan edukasi dan dia ada sistem sifatnya apa ya? Kayak latihannya dulu gitu tanpa harus pakai uang beneran, dan dia juga menyediakan yang namanya Robo Advisor. Ada aplikasi AI yang bisa membantu bagaimana mengalokasikan portfolio kalian. Tapi memang ada risiko yang dibawa oleh yang namanya investment app, yaitu masalah perilaku ya. Terkadang kita jadi overconfidence gitu ya. Terkadang kita jadi lupa bahwa di keuangan itu punya hukum, yaitu high risk high return. Kalian mau ambil returnnya tinggi tapi nggak mau ngambil risiko yang tinggi. Itu nggak akan bisa, itu pasti terjadi karena itu hukum dasar dalam dunia keuangan. Berikutnya yang kita bisa ambil contoh di Indonesia yang banyak adalah pinjol ilegal. Ya, saya nggak bisa sebutin apa gitu, tapi ini cukup banyak ya. Modelnya banyak sekali, namanya juga cukup banyak. Ya, ini ada salah satu masalah besar yang ada di negara kita. Ya, masalah besar di Indonesia yang juga diawasi langsung oleh OJK. Problemnya adalah apakah sebuah regulator aja cukup? Ternyata tidak. Gitu. Karena apa? Ada yang namanya problem asimetri informasi. Masyarakat tidak cukup teredukasi mengenai pinjaman online. Terkadang mereka justru ya karena faktor literasi ya sebetulnya faktor pemahaman yang kurang, mereka hanya membutuhkan eh, kebutuhan mereka apa sih saat itu. Ya, misalkan kebutuhan uangnya mendesak dan dia tidak bisa akses ke perbankan atau nggak punya cukup power untuk akses ke perbankan, nggak punya agunan dan sebagainya, maka pinjollah salah satu jalan yang dipakai. Karena masalah urgent tadi, ya, kebutuhan dana yang cepat. Ini jadi problem yang belum bisa diselesaikan. Dengan skala masyarakat kita yang mayoritas itu menengah ke bawah. Ya. Lalu dari semua yang sudah kita jelaskan tadi, dari mulai super app Goto, Bank Jago, kemudian investment teknologi, kemudian sampai kepada pinjol, kita mau lihat model bisnisnya itu seperti apa. Sebetulnya ada framework dasar yang mendasari itu. Yang pertama adalah value propositions ya. Sebuah bisnis bisa berkembang karena apa? Value-nya. Dia punya manfaat apa? Dia punya benefit apa yang bisa mendatangkan sesuatu untuk konsumennya atau nasabahnya. Kalau bisnis itu nggak punya value, nggak mungkin ada investor, nggak mungkin ada konsumen yang masih mau setia ikut bisnis itu. Jadi itu yang dipertahankan ya, value-nya. Yang kedua ada revenue model. Artinya apa? Bisnis ini akan mendatangkan keuntungan. Ya. Contoh misalkan saya punya UMKM, kenapa saya mau join dengan GoFood atau GrabFood? Ya karena kita bisa profit sharing. Artinya ada profit yang terjadi tanpa saya harus capek-capek dengan marketing dan sebagainya. Gitu. Terus yang ketiga, cost structure-nya harus jelas. Ya. Karena sistemnya digital, kita nggak harus ketemu dengan bagian perusahaan, finance dan sebagainya. Maka dia harus mempersiapkan semua terregistrasi dengan baik, kemudian apa namanya tercatat dengan baik sehingga memudahkan beberapa pihak untuk bisa melihat akses-akses yang dibutuhkan terkait pendanaan, biaya dan sebagainya tanpa harus bertatap muka secara langsung.
Framework yang muncul lagi yaitu mengenai risk exposure. Jadi masalah ancaman kerugian, eh, keributan dalam bisnisnya, bahkan kemungkinan untuk bangkrut dan sebagainya itu harus diungkapkan di awal, di-expose dulu. Ini kalau ikut ini risikonya A, B, C, D harus diungkapkan. Ya, karena netralitas, kemudian akuntabilitas itu harus muncul dalam proses bisnis. Gimana mungkin kalian mau ikut bisnis atau bersedia memberikan dana kalian sebagai investasi gitu, tapi kalian nggak bisa ngukur risikonya. Nggak pasti, pasti nggak mau kan, karena ada kemungkinan uang kalian akan hilang sia-sia. Jadi itu pasti harus dimunculkan di awal risk exposure dan pastikan semuanya punya regulasi, ya, regulatory compliance. Kalau nggak ada regulasi yang menjaga, contoh misalkan kalian butuh pinjaman, pakailah yang legal. Kalau pakainya yang pinjol yang ilegal gimana? Nah, kalau ada sesuatu, negara nggak bisa ngapa-ngapain. Karena emang aturannya tidak terdefinisi dengan baik. Jadi itu yang perlu kita pahami. Bisnis itu harus punya value, bisa mendatangkan keuntungan, pembagian biayanya jelas, risiko harus diungkapkan dulu, dan juga secara hukum dia valid atau sah gitu ya. Nah, secara konsep besar, integrasinya itu membuat fintech menjadi berkembang. Karena apa? Dia permainannya menggunakan teknologi. Dan kita masuk di era teknologi. Plus, kebutuhan utama kita ada di yang namanya data. Data inilah yang membuat perkembangan bisnis menjadi lebih cepat. Ya. Kita harus tahu posisi-posisi dari customer kita di mana, kebutuhan mereka apa. Untuk bisa mengembangkan bisnis ini sangat-sangat diperlukan. Perubahan perilaku konsumen juga bisa kita amati dari masalah fintechnya. Sebagai contoh, kenapa kalau kalian mau beli tiket pesawat, semakin kalian sering cek, harganya semakin naik? Karena ada fungsi algoritma yang nempel di aplikasi kalian. Jadi kalau kalian sering-sering ngecek dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa oh kalian sedang ada perilaku butuh cepet nih. Maka pihak maskapai atau algoritmanya akan membaca kita bisa naikin nilai jualnya. Jadi bukannya turun tapi malah naik 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 sehingga membuat impulsif ke kalian ya untuk segera cepet beli tiketnya. Keburu naik lagi. Padahal nggak begitu. Kalau kalian pindah pakai aplikasi dari handphone lain, nomor lain, register lain, dia harganya start lagi dari bawah. Nah, ini semua bisa dibaca yang namanya algoritma teknologi. Sehingga kita harus pinter adaptasi dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Artinya apa? Kita lihat risiko-risiko yang mungkin terjadi. Jadi kita harus melakukan namanya manajemen risiko. Maka risk management itu penting. Nanti kalian akan mendapatkan materi kuliah yang seperti itu juga ada. Kemudian trust, ya, kepercayaan publik itu perlu dijaga juga. Jangan sampai ada investasi bodong, ada pinjol ilegal dan sebagainya, dan itu menjamin keamanan data kalian. Itu adalah konsep dasar bagaimana fintech bisa berkembang. Risikonya diatur, kepercayaan publiknya dapat, datanya aman, maka dia pasti akan berkembang pesat. Kayak di Austria, kemudian Belanda, Belgia, mereka fintechnya udah jauh lebih tinggi daripada kita. Karena apa? Karena mereka punya trust yang tinggi dan datanya dijamin aman. Indonesia bagaimana? Kalian bisa pertimbangkan sendiri atau lihat sendiri. Nah, di akhir sesi yang pertama ini ya, saya ingin mengajak kalian untuk melihat apakah fintech itu nanti akan menggantikan bank ya. Secara konsep dasarnya ternyata kan tidak ya. Ada fungsi-fungsi yang tidak bisa digantikan oleh fintech ya. Jadi tidak akan 100% bisa menggantikan, tapi dia bisa membantu pihak-pihak yang sifatnya unbank, yang belum terpapar dengan isu-isu di perbankan, yang belum diakses oleh perbankan, fintech bisa mencapai itu. Kemudian untuk analisis kredit atau credit scoring, apakah AI bisa menggantikan? Kemungkinan iya, bisa. Tanpa kita harus survei langsung, kita bisa lihat dari historinya, karena berdasarkan data kan ya. Selama ada data, maka AI bisa membantu. Tapi kalau tidak ada data atau bahasa sederhana tidak ada promnya gitu ya, AI pun nggak akan bisa bantu. Karena dia mesin, bukan manusia. Mesin butuh input. Inputnya apa? Promnya, datanya, dan sebagainya. Sehingga dia akan membantu mengambil keputusan kalau inputnya ada.
Dan juga jangan lupa prinsip dasar dalam teknologi adalah garbage in, garbage out. Kalian punya input data sampah, hasilnya pun sampah. Mengambil keputusannya nggak akan sesuai. Ya. Jadi kalau inputnya benar, hasilnya benar. Tapi kalau inputnya salah, jangan berharap hasilnya benar. Ya. Pasti akan salah juga. Jadi memastikan input yang diberikan itu jadi kunci utama dalam penggunaan teknologi. Kemudian yang ketiga, apakah masa depan uang adalah digital sepenuhnya? Kemungkinan besar iya, tapi tidak akan 100%. Mayoritas bisa. Karena uang kita kan memang dibagi dalam dua mekanisme ya. Dari zaman Adam Smith ya, teori dasar ekonomi tahun 1800-an pun, uang itu ada dua jenis ya, uang kartal dan giral ya. Uang secara fisik dan uang secara digital. Artinya memang ada, pembagian itu tuh sudah ada. Dari ekonom-ekonom kita yang sudah meninggal ratusan tahun pun, mereka percaya bahwa semua itu ada dua bentuknya, physical dan digital. Nah, pada saat ini memang mayoritas dikuasai digital. Sehingga transaksi keuangan yang fisik itu menjadi lebih sedikit. Tapi bukan berarti tidak ada uang. Ada. Cuma bentuknya tidak langsung secara fisik. Gitu ya. Sampai di sini untuk materi studi kasus fintech, apakah ada yang mau ditanyakan atau diperjelas dari pihak mahasiswa? Ada? Belum, Pak. Oke, terima kasih responnya. Sela. Kalau tidak ada, saya akan coba maju ke materi yang kedua ya. Nah, materi yang kedua kita akan berbicara mengenai pengenalan dengan data analytics ya. Karena setelah UTS kita masuknya di dalam data analytics ya. Di sini kita akan menggunakan konsep dasar analisis data. Nah, nanti ke depannya saya berikan waktu 1 minggu untuk kalian mencoba mencari aplikasi yang namanya Stata. Kalau Excel pasti kan punya ya. Excel di laptop kalian pasti ada. Tapi kalau Stata, saya belum yakin sih ada semuanya. Cuman kalau perlu, kalau dibutuhkan, kalian cari dulu. Nanti minggu depan baru kita start mulai. Seperti apa sih penggunaannya aplikasinya gitu ya. Nah, saat ini kita akan bicara dulu mengenai konsep dasarnya dulu. Apa yang akan kita pelajari di sini, yaitu kalian akan belajar konsep dasar mengenai analisis data atau data analytics, kemudian membedakan yang namanya deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Itu ada konsep yang berbeda, kemudian perannya dalam industri keuangan dan tools apa yang digunakan tanpa kita bicara mengenai coding-codingnya dulu. Ya, belum sampai ke sana. Ya. Apa itu data analytics gitu ya? Data analytics adalah sebuah proses dari mulai kita ngumpulin data, any kind of data gitu ya, transaksi-transaksi misalnya gitu ya, invoice-invoice, bukti, faktur dan sebagainya. Kemudian kita cleaning data itu, membersihkan data, mana yang mau kita pakai, mana yang enggak, kita pilah-pilah dulu, sorting gitu ya. Kemudian kita analisis data yang sudah kita pilih, kita urutin ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu, baru kita cari ini. Kemudian kita tarik sebuah insight atau kesimpulan dari sana. Menurut kita make sense atau tidak ya dengan kebutuhan kita, baru kita cocokin dengan pengambilan keputusan. Sehingga kalau kita memutuskan sesuatu berdasarkan data, ini kayak gini nih. Itu namanya data analytics ya. Jadi kita mengambil keputusan tidak asal ngomong, tidak asal intuisi, tapi didasari dengan data. Sehingga data analisis ada proses mengubah sebuah data. Data itu kalau data doang sebenarnya tidak berguna, tapi ketika dianalisis itu menjadi sebuah hal informatif. Nah, informasi itu yang menjadi berguna, menjadi actionable insight ya, menggunakan teknik statistik dan machine learning ya. Kenapa kita harus pakai teknik statistik? Karena yang paling mudah diprediksi itu adalah yang terukur, yang measurable, yang pakai angka.
Dan kenapa kita pakai machine learning? Karena kalau kalian hitung-hitungan pakai angka formula dasar statistik atau matematika dasar, namanya manusia punya kelemahan, punya kekurangan, dan dia lebih time consumable. Lama waktunya kalau harus ngitung secara manual, maka kita menggunakan machine learning. Sudah banyak aplikasi yang bisa dipakai, mulai dari yang sederhana Excel, ada yang dasar seperti SPSS, Avius, Stata, kemudian Python, Tableau, dan macam-macam lah gitu ya. Ada yang free, ada yang berbayar, gitu. Nah, di sini kita akan melihat data analisis itu menjadi komponen penting dalam dunia fintech. Karena apa? Analisis data tersebut atau statistik tersebut kita bisa pakai untuk melihat credit scoring, ya. Bisa membuat skor perhitungan, kemudian bisa mendeteksi fraud, ya, fraudnya ada di mana, potensinya di mana, kemudian ada risk management gitu ya, kemudian ada customer segmentation, bisa membuat robo advisor, bahkan personal lending atau pinjaman maksimal harus boleh berapa, itu bisa dianalisis semuanya menggunakan data-data statistik dan diciptakan dan digunakan dalam sebuah aplikasi. Saya sendiri pun dalam 1 tahun terakhir itu kemarin sudah mengajukan 2 kali ya, 2 kali namanya izin ke Kementerian Hukum dan HAM mengenai kekayaan intelektual ya. Jadi saya mendesain ya. Yang pertama dengan mahasiswa IT kita mendesain yang namanya kalkulator evaluasi dari pemerintah daerah. Jadi kalau dapat pembiayaan sekian, dia evaluasi daerahnya akan maju atau tidak, itu kita bisa hitung. Jadi sistemnya seperti kalkulator tapi basisnya website. Kemudian saya kembangkan lagi sendiri, saya buatkan model yang berbeda. Jadi itu seperti kayak aplikasi ya, saya berikan namanya MACD gitu kan, model estimasi korupsi daerah. Jadi kita bisa melihat kalau kita dikasih modal sekian, jumlah tenaga kerjanya ASN-nya apa pegawai negerinya sekian, kemudian areanya itu di Jawa atau di luar Jawa, dia bentuknya provinsi, kabupaten atau kota, kita bisa melihat probabilitas atau potensi korupsinya seberapa besar. Dan itu semua dalam bentuk kalkulator. Dan saya buatnya dari mana? Dari model data analytics. Dan itu sudah saya registerkan di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi siapapun boleh pakai, tapi harus seizin. Jadi udah kayak ada lisensinya. Itu dari saya dan tim gitu. Jadi memang seperti ini bisa kita pakai. Pada akhirnya kita menemukan sebuah alat untuk bisa mendeteksi macam-macam melalui data analytics. Di Indonesia, kayak apa contohnya ya? Ada OJK. OJK ini merupakan superior teknologi sama teknologi. Jadi dia menjamin segala aturan. Jadi kalian bisa cari aturan apa aja di servernya mereka, bahkan bisa langsung mencari sampai ke detailnya. Kalau untuk analisis keuangan bisa coba pakai Goto. Ya. Di situ kalian bisa masukin nih kalau gaji kalian sekian, penghasilan kalian sekian, kebutuhan harian kalian sekian, dia akan analisis. Harusnya nabungnya bisanya berapa persen? Harusnya investnya bisa berapa persen? Kemudian mana yang bisa dinaikin, bisa diturunin, atau membutuhkan pinjaman itu idealnya di berapa, cicilannya berapa. Itu dia punya aplikasi itu. Namanya Goto Financial. Kredivo juga bisa kalian pakai credit scoring. Jadi masukin berapa aset kalian, berapa tabungan kalian, berapa utang kalian, dia kan bisa menilai rating skor kalian, rating skor kredit kalian berapa. Tanpa harus lihat BI checking. Tapi kurang lebih ya hasilnya tidak akan sangat persis ya, pasti ada perbedaan sedikit, cuman paling nggak mendekati yang namanya hasil BI checking. Kalau untuk fraud detection bisa pakai Dana. Dana itu dia punya robo advisor yang mendeteksi over limit atau over capacity dari penggunaan budget kita. Makanya biasa dana masih dipakai di dalam bisnis UMKM. Jenis data analytics yang bisa kita lakukan ada deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Ya. Deskriptif itu kalau kita cuma mau lihat berapa gambarannya aja, berapa total transaksinya aja. Kalau diagnostik itu kenapa ada kesalahan, kenapa ada perubahan gitu kan. Dan kita juga bisa memprediksi. Nah, kalau menggunakan alat statistik kita bisa sampai di prediktif ini. Sedangkan preskriptif ya itu dikombinasikan antara machine learning dengan keputusan human. Ada manusianya.
Karena decision maker terakhir itu di manusia, bukan di mesinnya. Mesin itu akan membuat sebuah kesimpulan, iya, tetapi tetap yang menjalankan itu siapa? Manusianya. Jadi sampai prediktif ya, dari deskriptif, diagnostik sampai prediktif itu masih dijalankan oleh machine learning. Kemudian untuk finalisasi di preskriptif itu plus dari human decision, termasuk manusia ada di sana. Kita ngambil contoh gitu ya di dalam kasus fintech pembayaran atau lending pinjaman gitu ya. Ada 20% nasabah gagal bayar. Jadi 80% lancar, 20% ini macet. Dan sebagian besar usianya kurang dari 25 tahun. Efeknya apa? Pertama, karena penghasilannya tidak tetap. Mereka belum masuk di usia produktif kerja. Nah, secara deskriptif kita ketemu data ada yang gagal bayar berapa? Cuma 20%, sisanya 80% lancar. Nah, itu baru ranahnya deskriptif, baru sampai di situ doang. Kemudian di diagnostik, kenapa ada 20% yang gagal bayar? Dia akan cari penyebabnya. Salah satunya, oh usianya masih muda, kurang dari 25 tahun. Oh income-nya tidak stabil, tidak tetap. Jadi kadang dapat kerjaan, kadang enggak, kadang freelance dan sebagainya. Karena belum masuk usia produktif. Kemudian prediktifnya kita bisa buat risiko, probabilitasnya. Ini kalau usianya 24 tahun, penghasilannya tidak stabil, kira-kira kita mau kasih pinjaman atau enggak? Kalau kasih pinjaman berapa besarnya? Itu namanya prediktif. Kemudian preskriptif kita lihat, kita gunakan acuan umum, oke kita batasi, limit kreditnya maksimal sekian. Ya ini dilakukan oleh kartu kredit. Ya. Penghasilan kalian sekian, kemudian maksimum kebutuhan kalian kira-kira sekian, maka batasan limit kartu kreditnya itu segini. Ini yang sudah terjadi dan sudah digunakan di dalam penggunaan ketika kalian mau melakukan aplikasi untuk kartu kredit. Nah, proses data analisisnya bagaimana? Dia koleksi datanya dulu, simpen dulu, kemudian dia lakukan pembersihan data yang nggak dipakai, nggak sama tadi saya bilang pertama ya, disortir dulu, kemudian dia analisis data yang sudah dimiliki, dia bikin modeling. Nah, modeling inilah yang kita menggunakan alat bantu machine learning, bisa menggunakan Excel, SPSS, Tata, Python maupun Tableau maupun R apapun bentuknya. Kemudian kita melakukan evaluasi dengan human sense ya. Dengan kapasitas kita sebagai manusia, baru kalau dibutuhkan lanjutan, oh kita perlu program nih, kita perlu aplikasi nih, baru kita deploy. Bikin kalkulatornya, bikin alat analisisnya. Itu yang dinamakan data analytics. Nah, saya tidak mengharapkan kalian sampai di deployment. Minimal sampai di modeling dan evaluation. Deployment itu sangat mungkin terjadi kalau seperti 2 tahun lalu saya ngajar ini di program studi sistem informasi. Anak SI ya, itu saya minta sampai deployment, membuat aplikasi. Minimum misalkan point of sales ya, point of sales post gitu kan. Jadi kalau ada transaksi begini mereka harus bikin deploy-nya seperti apa. Kalau kelebihan over transactions maka dia bisa reject atau enggak. Barang kalau udah expired bisa masuk input ke transaksi atau tidak. Itu sampai segitu ya. Tapi karena kalian dari eh, akuntansi maka tidak sampai segitu. Cukup sampai modeling atau maksimal di evaluation. Karena sense data analytics itu harus muncul di sana. Nah, jenis data yang harus kita gunakan apa? Gitu, misalkan data yang terstruktur, yang sudah rapi, itu bisa dalam bentuk laporan keuangan, tabel-tabel transaksi, atau data-data yang masih berantakan, yang unstructured, seperti sosmed. Ya, sosmed itu kadang ada datanya, tapi kita harus analisis dulu, kita harus sortir dulu. Voice recording, review pelanggan, ya. Review pelanggan ada yang bintang 1, bintang 2, bintang 3 itu masih berantakan, ya. Nanti kalian harus sortir dulu, yang bintang 5 berapa? Yang bintang 4 berapa? Bintang 3 berapa? Terus lihat yang dominan bintangnya berapa. Oh, rata-ratanya 4,1. Oke, berarti dominannya di bintang 4 gitu. Kan kayak gitu ya. Kalau kalian lihat aplikasi di Tokopedia kan 4,9. Oh, berarti dia hampir rata-rata dapat 5 bintangnya. Kayak gitulah.
Kemudian untuk mengumpulkan semua data itu kita pakai big data yang real time transaction semua tersimpan dengan baik di sana. Kita membutuhkan server, kita membutuhkan teknologi untuk menyimpan semua bukti-bukti transaksi atau trail-trail dari log transactions di situ. Kenapa? Karena kapasitas otak kita itu tidak akan bisa muat semuanya. Kita perlu butuh data membantu untuk menyimpan itu semua. Ya. Tools apa yang akan kita gunakan dalam data analisis? Ya, paling sederhana ada Excel. Saya yakin itu ada di laptop kalian. Ya. Kemudian ada SPSS atau Stata. Nah, ini akan coba kita gunakan karena dia punya fungsi statistik. Kalau yang lebih general lagi ada Python, ada R, ada Power BI atau Tableau. Tapi dia bentuknya visualisasi. Kalau yang cukup bagus itu ada di R. Nah, masalahnya R itu ada statistik lanjutan. Sementara kalian statistik aja masih setengah-setengah gitu ya. Kemampuan kalian belum sampai di situ. Jadi saya tidak merekomendasikan kita pakai R. Tapi kalau perusahaan dia lebih cenderung pakai Python. Ya. Kenapa seperti itu ya? Kenapa perusahaan pakai Python? Karena standar industri fintech memang mensyaratkan pakai itu. Itu paling dasar. Kemudian dia banyak dipakai dan mudah dipelajari. Tapi ketika saya kembali lagi ke sini, Python itu hanya untuk melakukan data manajemen aja. Sedangkan untuk melakukan alat bantu analisis, kita butuh yang punya kemampuan statistik. Sehingga saya pikir kita harus naikkan ke level ini, SPSS atau Stata. Saya akan coba Stata. Kenapa? Karena SPSS itu sudah kalian dapatkan nanti di dalam mata kuliah statistik. Jadi buat apa saya harus double-double gitu ya? Kita coba alat analisis yang lain. Nanti kalian bisa bandingin sendiri lebih nyaman mana menggunakan SPSS atau menggunakan Stata. Gitu ya. Nah, OJK sendiri punya peran, yaitu dia mengawasi, membuat pelaporan, dan membuat risiko sistematik, dan dia punya dokumen penting, yaitu namanya IKD, Inovasi Keuangan Digital. Ini akan menjadi dasar kita. Di dalam latihan-latihan ke depan, nanti saya akan coba ambil data dari IKD. Ya. Untuk saat ini, saya minta mahasiswa untuk mencari dulu aja Stata, aplikasi Stata. Mau ke lab komputer di kampus boleh, mau cari dari free source boleh ya, dari Google silahkan. Ada yang versi student, ada yang versi free ya, silahkan dicari. Untuk datanya kita akan cari inovasi keuangan digital ya. Nanti dipastikan ketika kalian mau download, mau install, sesuaikan dengan OS-nya masing-masing. Karena dia ada for Mac, for Linux, kemudian for Windows ya. Silahkan cari dulu statanya. Versi berapapun bebas. Versi berapapun bebas. Kalau di saya ada versi 14. Versi kan lebih tinggi silahkan. Nggak masalah. Ya. Oke. Nah, tantangan kita apa? Satu, kualitas datanya masih jelek. Di Indonesia ini kualitas datanya cuma data deskriptif. Sehingga nanti saya akan coba pilah datanya, saya akan coba sortir dan nanti kita bisa apa namanya? Bisa langsung pakai ketika melakukan analisis. Yang kedua, itu ada salah ketik data silang antar lembaga. Jadi kalau butuh data A, kita nyari lembaga A. Data data B, kita jadi lembaga B. Data C, kita cari lembaga C. Padahal kita butuh A, B, C dalam satu tabel. Maka kita harus nyari dari beberapa lembaga, kemudian kita jadikan satu. Itu namanya data silang. Nah, repotnya apa? Kalau kita tahu bisa akses nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa akses kan menyulitkan juga. Itu. Yang ketiga, masalah privasi data. Privasi ini jadi hal penting. Kenapa? Karena di Indonesia masalah privasi itu juga masih menjadi kasus yang dominan. Ada pencurian data, kemudian ada cheating dan sebagainya. Itu kita nggak bisa merangin kecuali dari cyber security-nya. Dan yang keempat, kita masih kurang data scientist. Ya. Apalagi di industri sekarang yang mendominasi adalah AI. Mereka tinggal masukin data, masukin prompt ke AI yang menganalisis. Makin tambah kurang sense kita sebagai human dalam melakukan analisis. Betul ada AI itu adalah alat bantu. Ya. Jangan sampai AI itu menggantikan kita. Kalau kalian bisa digantikan AI, ke depannya berarti kalian nggak akan bisa dipakai. Karena kemampuan kalian akan makin tumpul, AI-nya makin pinter,
Jadi kalian tidak akan digunakan dalam bidang pekerjaan. Nah, kita membutuhkan yang namanya data scientist. Jadi, human sense itu tetap ada, tidak harus dibatasi oleh alat. Ya. Alat itu hanya membantu kita. Alat itu hanya membantu kita. Oke. Nah, tadinya kalau di kelas reguler, saya akan mencoba menggunakan Google Colab. Ya, kenapa pakai Google Colab? Karena basisnya email Civitas kalian itu kan Google ya, Gmail ya. Sehingga nanti saya bisa melakukan kolaborasi, saya bisa ngecek kerjaan kalian tuh sampai mana. Tadinya kayak gitu. Cuman saya nggak yakin kapasitas dari email kita cukup karena ternyata sekarang kapasitas email dibatasin ya untuk mahasiswa. Untuk dosen juga sama dibatasin. Jadi nanti saya akan minta per personal aja deh. Nggak bisa kita pakai collab. Karena kalau collab berarti nanti semua akan ngumpul datanya jadi satu di tempat saya. Dan over capacity pasti. Ya. Nanti kalau over capacity saya nggak bisa akses kan percuma. Nggak bisa kita bandingin. Jadi nanti ke depannya kita akan coba eh, langsung screening masing-masing aja. Ya. Jadi untuk saat ini silahkan kalian coba cari aplikasi Stata terlebih dahulu. Kemudian minggu depan baru kita akan mulai melakukan praktek menggunakan Stata itu. Gitu. Oke? Cukup jelas untuk materi Introduction to Data Analytics. Jelas, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri sesi kuliah kita hari ini? Pak, buat statanya, apa Bapak ada link downloadnya gitu, Pak? Link download ya. Sebentar ya. Saya juga nggak ada sih. Tapi kita bisa cari sebentar ya. Nah, kalau kalian mau, kalian bisa masuk ke ini namanya stata.com. Ya. Nanti dia ada yang versi MP yang biasa. Ada, tapi Stata 19 ya. Saya pakainya Stata yang 14. Nggak masalah sih versi berapapun nggak masalah. Tapi yang penting bisa dipakai ya. Nanti silahkan dicek aja di sini, dicari sendiri. Atau mau langsung cari dari beberapa alternatif gitu ya. Misalkan dari Google free app Stata silahkan nggak masalah. Yang penting adalah kalian bisa dapetin dulu, bisa dipakai. Dia lebih ringan sih dibandingkan SPSS, sehingga nanti tidak akan memberatkan fungsi di dalam komputer kalian. Tujuan saya menggunakan ini supaya dia fiturnya tidak terlalu banyak sehingga mempermudah kalian aja. Gitu ya, Stefani. Carinya di stata.com atau dari alternatif lain juga boleh lah. Oke, Pak, nanti coba cari alternatif lainnya. Kalau itu soalnya bayar mahal. Ada yang bayar, ya ada yang free kok, ada yang free. Coba kalau dicari pasti ada yang free. Iya, Kalau nanti saya memang coba-coba dulu. versi saya versi berbayar karena saya pakai lisensi dari kampus. Nah, kemungkinan kalau pakai lisensi kampus bisa. Ya, kalau nggak salah sih dia berhentinya di 1 Januari 2026. Masih ada waktu gitu kan. Lisensi kampus kan per tahun tuh. Kemungkinan bisa sih, kemungkinan bisa. Oke, Pak, nanti dicoba dulu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, untuk pertemuan ini saya akhiri dulu ya. Saya sudah screenshot untuk proses kehadirannya. Nanti saya akan input, kemudian rekaman nanti saya akan bagikan. Tidak ada tugas di minggu ini. Tugas kalian cuma satu, cari Stata, installin dulu ke laptop kalian. Kalau mau coba cari cara penggunaan Stata dari YouTube dan sebagainya, silahkan, bebas. Tapi paling enggak harus ada Statanya dulu, supaya minggu depan kita bisa langsung praktek bersama. Ya, jadi tugasnya hari ini cuma nyari Stata. Minggu depan tugasnya apa ya? Kita akan belajar praktek bareng-bareng. Memastikan supaya kalian bisa menggunakan tools tersebut untuk data analisis. Datanya nanti saya yang berikan. Saya yang kasih datanya. Oke, saya matikan dulu untuk recordingnya.